Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adinda Hapani, mahasiswi dari Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial 3, semester 7. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai kejahatan pemerintahan pusat. Jadi tugas ini saya perbuat untuk memenuhi tugas akhir saya, yaitu tugas ujian akhir semester. Jadi di sini saya mendapat judul mengenai kejahatan pemerintahan pusat. Sekarang saya akan membahas dulu apa itu kejahatan. Pertama, dilihat dari pandangan hukum a crime from the legal point of view, yaitu batasan kejahatan itu dari sudut pandang ini adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Itu adalah pengertian dari kejahatan yang dipandang dari hukum atau a crime from the legal point of view. Jadi kejahatan itu adalah suatu perbuatan. Jadi untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan ada 7 unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi. Jadi ke-7 unsurnya itu yang pertama ada perbuatan yang menimbulkan kejahatan atau harm. Yang kedua ada kerugian yang ada tersebut telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Contoh misalnya orang dilarang mencuri, di mana larangan yang menimbulkan kerugian tersebut telah diatur dalam pasal 362 KUHP atau asas legalitas. Yang ketiga, harus ada perbuatan atau criminal act. Yang keempat, harus ada maksud jahat atau criminal intent atau bisa disebut dengan mens rea. Yang kelima, ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. Yang keenam, harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP dengan perbuatan. Yang ketujuh, harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. Jadi kejahatan dapat digolongkan itu ada beberapa golongan berdasarkan pertimbangan. Yang pertama ada motif pelakunya. Banger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya. Yang pertama seperti kejahatan ekonomi. Yang pertama ada kejahatan ekonomi atau economic crime, misalnya penyeludupan. Yang kedua ada kejahatan seksual atau sexual crime, misalnya perbuatan zina dalam pasal 284 KUHP. Yang ketiga ada kejahatan politik atau political crime, misalnya pemberontakan PKI, pemberontakan DI atau TI, dan lain-lain. Yang terakhir adalah kejahatan lain-lain, misalnya miscellaneous crime, misalnya penganiayaan, motifnya adalah balas dendam. Yang kedua adalah berdasarkan berat atau ringan ancaman pidana, yaitu yang pertama ada kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut dalam buku kedua inilah dalam bahasa Inggris disebut felony. Ancaman pidana pada golongan ini kadang-kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana sementara, penjara sementara. Yang kedua ada pelanggaran, yakni semua pasal yang disebut dalam buku ketiga KUHP seperti saksi di depan persidangan yang memakai jimat pada waktu ia harus memberi keterangan dengan bersumpah, dihukum dengan hukum kurungan selama-lamanya 10 hari atau denda. Pelanggaran di dalam bahasa Inggris disebut misdemeanor atau ancaman hukumannya biasanya hukuman denda saja. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pelanggaran lalu lintas. Selanjutnya ada kepentingan statistik. Jadi kepentingan statistik ini memiliki 3 kejahatan seperti kejahatan terhadap orang atau crime against persons, misalnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kedua ada kejahatan terhadap harta benda atau crime against property, misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lain. Yang ketiga ada kejahatan terhadap kesusilaan umum atau crime against public decency, misalnya perbuatan cabul. Yang keempat ada kepentingan pembuatan teori. Jadi penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan. Kelas-kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara melakukan kejahatan, teknik-teknik yang organisasi dan timbulnya kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas tersebut. Penggolongannya adalah seperti professional crime, yaitu kegiatan
kegiatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesinya. Seperti contoh adalah pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan pencopetan. Yang kedua ada organized crime, yaitu kejahatan yang terorganisir. Contohnya pemerasan pedagang gelap. Contohnya adalah pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar, dan pelacuran. Yang ketiga ada occupational crime, yaitu adalah kejahatan karena adanya kesempatan. Contohnya seperti pencurian di rumah-rumah, seperti pencurian jemuran, penganiayaan, dan lain-lain. Yang kelima, ada ahli-ahli sosiologi. Yang pertama ada violent personal crime, kejahatan kekerasan terhadap orang. Contohnya seperti pembunuhan atau murder, penganiayaan atau assault, pemerkosaan atau rape, dan lain-lain. Yang kedua ada occasional property crime atau kejahatan harta karena kesempatan. Contohnya pencurian kendaraan motor, pencurian di toko-toko besar atau shoplifting, dan lain-lain. Yang ketiga ada occupational crime atau kejahatan karena kedudukan atau jabatan. Yaitu contohnya adalah white collar crime atau kejahatan kerah putih seperti korupsi. Yang keempat ada political crime atau kejahatan politik. Contohnya seperti treason atau pemberontakan, ada episonek atau spionase, ada sabotage atau sabotek, ada guerrilla warfare, ada atau perang gerilya, dan lain-lain. Yang terakhir adalah public order crime, yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum. Kejahatan ini bisa disebut kejahatan tanpa korban atau victimless crime. Contoh pemabukan atau drunkenness, ada gelandangan varganisi, perjudian atau gambling, ada wanita melacurkan diri atau prostitution. Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis kejahatan jabatan. Jadi, jabatan publik adalah suatu jabatan yang diemban untuk melaksanakan atau menyelenggarakan kepentingan publik atau umum, baik oleh pegawai negeri maupun penyelenggara lainnya. Dan pejabat yang dimaksud adalah pejabat publik atau pejabat umum dalam penyelenggaraan pemerintah maupun negara yang disebut dengan penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, berdasarkan sistem ketatanegaraan, Republik Indonesia berada dalam lingkup lembaga eksekutif, di mana sedangkan jabatan penyelenggara negara tidak hanya terbatas pada jabatan yang berasal dari lembaga eksekutif, melainkan ada pula berasal dari lembaga yudikatif maupun lembaga legislatif, khususnya yang berasal dari kalangan politisi. Jabatan publik sebagai suatu jabatan publik sebagai suatu jabatan yang diselenggarakan oleh pejabat publik merupakan kelembagaan atau institusi yang memberikan kewenangan menyelenggara tugas fungsi dan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Konsep dan pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisisnya bertitik tolak dari dua aspek, yakni aspek pertama, jabatan publik pada lingkungannya adalah lembaga eksekutif dan jabatan publik di lingkungan penyelenggaraan negara. Jabatan publik di lingkungan aparatur sipil negara atau ASN pada dasarnya ditunjukkan untuk dimaksudkan pada jabatan publik dalam lingkungan lembaga eksekutif, sedangkan jabatan publik di lingkungannya menyelenggarakan negara sebagai aspek kedua. Kita masuk ke aspek kedua, yaitu jabatan publik yang lebih luas daripada jabatan publik pada aparatur sipil negara. Oleh karena itu, pejabatannya dapat saja berasal dari lembaga eksekutif, lembaga legislatif maupun lembaga yudikatif. Jadi di sini saya akan memberikan contoh berbagai kejahatan jabatan pegawai negeri sipil yang diatur dalam KUHP. Mengenai kejahatan jabatan dijelaskan yang pertama ada penggelapan uang atau surat berharga oleh pegawai negeri berdasarkan jabatannya. Perumusan terdapat dalam pasal 415 KUHP. Yang kedua ada pengacauan administrasi atau pembukuan oleh pegawai negeri sipil. Yang ketiga adalah penggelapan perusahaan atau pemalsuan surat-surat oleh pegawai negeri mengenai peraturan yang diatur dalam pasal 417 KUHP. Yang keempat ada
kejahatan jabatan yang dilakukan oleh pegawai negeri yang berupa menerima hadiah atau janji, itu ada suap. Yang kelima, ada kejahatan jabatan dilakukan oleh pegawai negeri berupa menerima atau janji. Yang keenam, ada kejahatan jabatan yang dilakukan oleh hakim, penasehat hukum yang berupa menerima hadiah atau janji. Yang ketujuh, ada penyalahgunaan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat. Yang kedelapan, ada pemerasan oleh pegawai negeri. Yang kesembilan adalah kejahatan jabatan oleh pegawai negeri atau pejabat yang diikuti serta dalam pemborongannya, penyerahan dan persewaan yang pengawasannya dan pengurusannya diarahkan kepadanya. Setelah saya sebutkan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh jabatan pemerintahan pusat, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ketentuan perspektif hukum nasional mengenai jabatan yang dilakukan dalam masa jabatan. Menurut pembentukan undang-undang, yang dapat disebut dengan kejahatan jabatan hanyalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri atau orang-orang yang mempunyai sifat khusus. Selanjutnya, menurut pandangan pembentukan undang-undang, kejahatan dapat ditunjukkan kepada berbagai kepentingan hukum, baik kepentingan individu-individu maupun kepentingan masyarakat yang lain. Salah satu ciri sifat umum dari kejahatan jabatan tampak pada kenyataan negara. Berbagai kejahatan jabatan pegawai negeri sipil diatur dalam KUHP. Kejahatan jabatan dapat dijelaskan seperti yang pertama adalah pasal 413, penolakan untuk menggunakan kekuasaan yang berada di bawah pemerintahannya atas permintaan yang sah dari kekuasaan sipil yang berwenang. Unsur-unsur tidak pidana tercantum pada pasal ini adalah yang pertama, ada unsur subjektif atau dengan sengaja. Yang kedua, ada unsur objektif seperti komandan angkatan bersenjata menolak, mengabaikan permintaan yang sah menurut undang-undang, kekuasaan sipil yang berwenang, dan yang terakhir, menggunakan kekuatan yang berada di bawah perintahnya. Yang kedua, ada pasal 414. Pegawai negeri yang meminta bantuan kekuasaan bersenjata untuk melawan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan, pemerintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan ini dan putusan atau perintah pengadilan. Adapun unsur pasalnya tersebut ada unsur objektif dengan sengaja dan ada unsur objektif, yaitu seorang pegawai. Yang kedua, ada meminta bantuan, yang ketiga ada kekuatan bersenjata, dan yang keempat adalah untuk melawan pelaksanaan dari peraturan-peraturan yang sah menurut undang-undang pemerintah yang sah menurut undang-undang dari kekuasaan umum dan keputusan-keputusan atau surat-surat dari perintah pengadilan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengaturan kejahatan jabatan dalam hukum pidana Indonesia. Jadi, pemberantasan tindak pidana korupsi disingkat dengan UU PTPK pasal 1 butir kedua menjelaskan pegawai negeri meliputi yang pertama, A. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Pokok Kepegawaian. Yang B. Pegawai negeri sebagaimana dimaksudkan dalam KUHP. Yang C. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah. D. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah. Yang E. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas negara suatu masyarakat. Selanjutnya, saya akan menyimpulkan dari masalah yang saya ambil. Dalam KUHP, kejahatan yang menyangkut jabatan terdiri dari pertama, kejahatan jabatan yang diatur dalam buku 2 bab 28 dengan judul kejahatan jabatan pasal 413 sampai dengan pasal 437 KUHP. Pasal kejahatan jabatan tersebut sebagian telah diadopsi dalam UU PTPK. Yang kedua, penyelenggaraan jabatan yang diatur dalam buku 3 bab 7 dengan judul pelanggaran jabatan pasal 552 sampai dengan 569. Yang ketiga, pasal 52 KUHP pasal 52 pemberantasan terhadap kejahatan jabatan diterapkan terhadap semua kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri kecuali terhadap kejahatan jabatan yang ada dan pelanggaran jabatan penerapan
pemberantasan berdasarkan pasal 52 KUHP terhadap kejahatan jabatan sejalan dengan pelaksanaan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam hukum Pancasila. Hal ini disesuaikan dengan prinsip pemerintahan jabatan mengemban amanat sebagai pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara. Jadi sekian dari kejahatan pemerintahan pusat yang saya ambil contohnya adalah kejahatan jabatan atau korupsi yang saya jelaskan. Saya rasa masih banyak yang kurang dari yang saya jelaskan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.